audience Men's Obsession, saat ini kami akan mewawancarai salah satu rektor unggulan 2021, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi selaku Rektor Universitas Trisakti. Mari kita simak. Selamat siang Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi. Selamat siang, Mbak. Terima kasih atas waktunya menyediakan waktu untuk wawancara dengan Men's Obsession dalam rubrik Rektor Unggulan 2021. Sebelumnya terkait kondisi pandemi saat ini, ada wacana bahwa sebelumnya ada kegiatan perkuliahan akan dilakukan secara tatap muka atau offline gitu ya Pak. Ternyata sekarang harus online lagi gitu Pak ya, di semester pertama tahun ajaran 2021 sampai 2022 ini. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Terkait dengan COVID-19, memang kita harus berbicara prioritas. Dalam perguruan tinggi juga sama, prioritas kita adalah kesehatan, keselamatan. Kita harus melindungi semua sivitas akademika, termasuk melindungi keluarganya. Artinya keluarga di rumah juga akan sehat, akan terhindar dari COVID. Kalau anak-anaknya, suaminya, istrinya, keluarganya juga yang ada di Trisakti juga terhindar dari COVID. Karena mereka bukan hanya hidup di kampus, tapi juga hidup di rumah. Sehingga kalau mereka terhindar dari COVID di kampus, maka berarti melindungi yang di rumah. Demikian pula mereka yang tinggal di rumah, kalau mereka bisa melindungi diri terhadap COVID yang ada di rumah, maka dia juga tidak akan menularkan apapun kepada yang di kampus. Nah, oleh karena itu, terkait dengan prioritas ini, maka sesuai juga dengan anjuran pemerintah, kita juga prioritaskan kesehatan, sehingga untuk kehati-hatian ini maka pertama kita upayakan perkuliahan dijalankan secara daring terlebih dahulu. Kenapa daring? Karena tadi kita ingin melindungi semuanya. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga. Misalkan saja untuk fakultas tertentu yang mahasiswanya perlu hands-on, perlu praktikum dengan praktek langsung di tempat, dengan menyentuh alat, dengan mengambil bagian-bagian tertentu daripada objek praktikum. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semua. Hanya saja untuk melindungi semuanya, ini perlu penataan. Di antaranya nanti pada saatnya kalaupun nanti akan luring, akan tatap muka, itu jumlah peserta dibatasi dulu. Yang kedua adalah hanya untuk kegiatan yang memang betul-betul prioritas, yang memerlukan tatap muka atau memerlukan praktikum yang sangat urgen. Sehingga protokol 5M tambah 1M itu harus dijaga. 1M yang terakhir, yang keenam adalah dilarang makan bersama-sama. Di samping 5M yang lainnya. Karena ternyata dari berbagai fakta dan pengalaman dari para penyintas COVID, mereka juga ada yang terkena karena sering atau suka makan bersama. Nah, ini adalah prioritas yang kita sedang coba pertimbangkan. Demikian pula di kampus, sejumlah gedung yang ada kita sementara saat-saat ini sesuai dengan anjuran pemerintah kita tutup dulu sampai 20 Juli. Dan juga kita bersihkan dengan desinfektan. Dari mulai lift, tombol-tombol lift, lalu gagang pintu setiap ruangan, gagang pintu toilet, termasuk meja, kursi, dan semua peralatan yang ada di tiap ruangan. Kita desinfektan. Mumpung kampusnya kosong, ya kita bersihkan juga. Jadi itu Mbak Inji. Iya. Menyeluruh berarti ya Pak? Ya. Menurut Bapak, tantangan terbesar dalam proses transformasi ini, maksudnya ada tindakan kegiatan yang harus dilakukan secara daring tadi, seperti apa Pak tantangannya dari segi perkuliahan? Jadi tantangan pertama adalah dari sisi kesiapan para pengajar, para dosen. Karena sekarang kita masuk dalam suatu
tatanan baru yang tadinya mengajar di kelas dengan cara-cara yang suka kita lakukan di kelas tentunya. Sekarang kita lakukan dengan metode daring, sehingga dalam penyiapan bahan-bahan kuliah pun akan berbeda. Dalam tata cara penyampaian pun akan berbeda. Termasuk juga dalam rangka melakukan pemberian tugas, diskusi, itu semuanya berubah. Jadi yang pertama adalah kesiapan para dosen, itu tantangan yang pertama. Yang kedua tentu kesiapan para mahasiswa juga. Karena mereka masuk dalam kebiasaan baru juga seperti halnya dengan dosen. Hanya untuk para mahasiswa, mereka itu kan kebanyakan generasi milenial. Saya kira untuk para mahasiswa tidak terlalu berat tantangannya karena mereka sudah terbiasa dengan dunia digital. Sehingga tantangan terbesar adalah kesiapan para dosen. Tapi alhamdulillah karena ini COVID sudah berlangsung 1 tahun lebih. Dan para dosen ternyata memang sudah melakukan penyesuaian di dalam rangka menjalankan kuliahnya. Yang ketiga, tantangan yang terkait dengan infrastruktur. Nah, ada infrastruktur yang memang dalam kendali kita semua, dalam kendali universitas. Contohnya adalah infrastruktur yang ada di kampus, sarana prasarana IT, tetapi juga ada infrastruktur yang dimiliki oleh para mahasiswa di rumah masing-masing. Jadi ini tantangan yang harus dijalankan bersama, bukan hanya oleh universitas tapi juga oleh para mahasiswa dan termasuk para orang tua. Kenapa? Karena ada bandwidth yang harus disiapkan di rumah. Mbak Enji bayangkan nanti kalau bandwidth ini harus menanggung suatu komunikasi video. Itu kan berbeda dengan hanya suara saja. Jadi ini adalah infrastruktur yang menjadi tantangan yang berikutnya. Sehingga ini semua merupakan suatu PR bersama, bukan hanya dunia kampus, tapi juga dunia orang tua dan juga masyarakat luas. Jadi itu Mbak Enji, tantangan yang kita hadapi. Iya betul. Jadi langkah-langkah untuk melewati tantangan tersebut seperti apa untuk tetap merangkul semua pihak agar tetap melaksanakan pendidikan dan menghasilkan kegiatan penelitian atau karya ilmiah lainnya seperti apa? Iya betul, jadi memang tugas perguruan tinggi itu ada 3. Pertama pendidikan pengajaran, yang kedua penelitian termasuk inovasi di dalamnya, dan pengabdian masyarakat. Untuk pendidikan pengajaran di samping kuliah lewat daring, juga kita harus menyiapkan sarana-sarana praktikum yang menjamin kesehatan dan keselamatan para peserta praktikum. Sebagai contoh di Universitas Trisakti untuk praktikum di kedokteran gigi, itu di kedokteran gigi teman-teman sudah menyiapkan apa yang disebut dengan negative room. Jadi negative room itu disiapkan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Trisakti. Ketika pasien masuk dalam ruangan tersebut, maka semua udara yang keluar dari pasien maupun dari dokter atau tenaga kesehatan itu akan disedot oleh suatu peralatan dalam negative room tersebut. Kemudian diproses dengan zat kimia tertentu sehingga ketika dibuang keluar itu sudah bersih. Jadi yang dilindungi bukan hanya yang praktikum tapi juga masyarakat luas karena udara yang keluar dari ruang praktikum itu harus steril. Maka di dalam negative room inilah kita melakukan suatu instalasi berbagai peralatan yang memungkinkan memproses udara-udara yang keluar dari tubuh kita itu sehingga bersih semua ketika masuk ke udara bebas. Itu contoh pertama. Contoh kedua, di Fakultas Kedokteran juga ada alat peragaan anatomi tubuh manusia yang 3 dimensi sehingga anak-anak tidak usah juga menyentuh langsung objek nyatanya, tapi lewat 3 dimensi ini juga anak-anak praktikan bisa mengenali bagaimana organ tubuh kita
secara lengkap karena ada bantuan daripada alat peragaan yang berbasis IT yang sifatnya 3 dimensi. Demikian pula untuk mahasiswa-mahasiswa yang tugas akhir, itu juga ada keperluan pergi ke laboratorium, ke kampus yang tidak bisa dilakukan di rumah praktikumnya. Itu pun coba kita fasilitasi tetap dengan menjaga protokol kesehatan, termasuk jam masuk juga kita batasi, jam 5 harus sudah pulang. Kenapa? Karena tidak boleh terlalu lama juga bekerja di tempat di kampus, kita harus melindungi mereka. Dengan jumlah yang terbatas juga, diatur jumlahnya. Sehingga di sini dilakukan semacam shift atau giliran supaya tidak semua masuk dalam saat yang sama. Begitu Mbak Enji ya. Baik, Jadi ini concern kita semua, memang suatu tatanan baru yang menjadi kehidupan baru buat kita semua. kita teknologi tadi juga mendukung ya Pak. Teknologi sangat mendukung ya. Betul. Mempermudah kegiatan proses pengajaran gitu ya Pak. Ya. Berhubung terkait dengan mahasiswa yang sudah menempuh tugas akhir seperti itu Pak, proses skripsi hingga sidang dan lainnya juga menggunakan teknologi seperti tadi ada. Iya betul, nanti juga pada saat mereka bimbingan dengan para pembimbingnya itu bisa melalui sarana virtual juga proses bimbingannya. Lalu untuk praktikum tadi yang perlu hands on, yang perlu memang dia berada di laboratorium, difasilitasi juga tetapi dengan jumlah yang terbatas dan protokol kesehatan yang sangat ketat, dari mulai masuk temperatur diukur ya, lalu harus cuci tangan, kemudian juga pakai masker itu wajib. Semua protokol kesehatan dijaga sampai yang M yang ke-6, yaitu yang jangan makan bersama-sama. Bahkan untuk fakultas-fakultas yang seperti kedokteran gigi, di kedokteran itu juga anak-anak itu diberikan fasilitas dari antigen, dites antigen. Jadi dia walaupun udah masuk kampus tetap dites supaya apa? Supaya dipastikan mereka itu terbebas daripada COVID. Pertama dianya aman dan juga tidak menularkan kepada yang lain. Jadi gitu, Mbak Enji. Yang menyeluruh juga berarti. Ya, berikutnya Pak, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, ada langkah-langkah khusus untuk yang dipetakan agar mencapai Universitas Trisakti ini menuju perguruan tinggi berkelas dunia seperti itu Pak. Ada misi-misi yang ingin diraih? Ya betul. Jadi ada 3 hal yang menjadi perhatian saya. Ini saya baru umur 3 bulan di Trisakti. Iya, baru 3 bulan lebih 2 hari ya, karena saya dilantik tanggal 5 April. Jadi saya masih balita. Masih balita. Ada 3 hal yang menjadi perhatian saya untuk bersama-sama menjalankan roda organisasi Trisakti. Yang pertama adalah internasionalisasi, termasuk world class university di dalamnya. Lalu yang kedua adalah mempersiapkan generasi era digital. Yang ketiga adalah menuju entrepreneurial university. Nah, untuk yang internasionalisasi, pertama adalah kebetulan saat ini banyak sekali program studi di Trisakti yang sudah akreditasi internasional. Dan saya akan dorong terus supaya semua prodi yang belum akreditasi internasional ikut dalam proses akreditasi internasional. Kenapa? Karena ada 3 alasan untuk akreditasi internasional. Yang pertama, menjalankan kualitas berstandar internasional. Yang kedua, menjalankan proses continuous improvement berbasis standar internasional. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan generasi yang mendapatkan pengakuan dunia internasional, baik mahasiswanya, dosennya maupun institusinya. Lalu internasionalisasi yang kedua juga kita partisipasi dalam world class
University Ranking, yaitu lewat QS. Baik QS yang star maupun QS ranking kita berpartisipasi di situ. Tujuannya sama. Ranking bukan menjadi tujuan utama, tetapi yang jadi tujuan utama adalah kita ingin mendapatkan pendapat publik terhadap Trisakti untuk tahu apa kita ini maju atau mundur. Itu terlihat daripada opini publik di dalam World Class Ranking. Jadi sekali lagi, ranking bukan tujuan. Tujuan kita adalah untuk continuous improvement, untuk memastikan apakah hari ini lebih baik daripada kemarin. Karena orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik dari kemarin. Atau apakah hari ini sama dengan yang kemarin, itu yang merugi. Apalagi kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, itu cilaka namanya. Jadi ini World Ranking tujuannya adalah untuk tahu 3 titik tadi kita ada di mana. Nah yang kedua, terkait riset juga sama, kita sudah membuat peraturan rektor yang dikawal oleh kawan-kawan di lembaga penelitian, bahwa setiap penelitian tugas akhir S1, S2, S3 wajib membuat publikasi, baik nasional maupun internasional, supaya karya-karya mereka juga diperkenalkan kepada dunia internasional. Sehingga ketika diperkenalkan, maka dunia internasional akan mengakui, akan recognize. Kenapa juga? Karena semakin maju ilmu dari suatu bangsa, maka semakin dihormati oleh bangsa lain di dunia. Nah, salah satu indikator kemajuan ilmu adalah tadi adanya publikasi yang dihasilkan oleh para sivitas akademikanya. Itu yang pertama, internasionalisasi. Yang kedua, menyongsong era digital. Jadi Mbak Anji, ada beberapa hal yang harus dilakukan, dipersiapkan bersama untuk menyongsong era digital dalam rangka revolusi industri keempat. Yang pertama, setiap mahasiswa di bidang apapun mahasiswa itu harus menguasai coding dan programming, bahasa komputer. Tentu ini disesuaikan dengan jurusannya. Anak jurusan informatik tentu akan berbeda kedalamannya dengan jurusan hukum. Berbeda dengan jurusan manajemen atau seni rupa. Tetapi mereka tidak kenal yang namanya computing dan programming. Urusan komputer harus mengenal semuanya. Apalagi nanti mereka ditantang untuk bisa bikin website sendiri. Supaya mandiri dia. Lalu yang kedua, masih dalam rangka era digital, mahasiswa bidang apapun, dia harus menguasai big data analitik, analisis data yang sifatnya besar. Sekarang era big data. Jadi intinya adalah itu ilmu statistik. Statistik tentu juga disesuaikan dengan kapasitas atau karakteristik program studinya. Anak-anak informatik atau ekonomi, teknik industri akan berbeda statistiknya dengan teman-teman yang di hukum atau seni rupa. Akan berbeda big data analitiknya. Tetapi intinya mereka harus bisa mengendalikan data, tidak boleh dia dikendalikan oleh data. Yang ketiga, masih dalam rangka digital, anak-anak pada bidang tertentu dan level tertentu harus menguasai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Itu sangat penting. Mbak Anji, kita tahu sekarang banyak sekali platform digital yang berbasis artificial intelligence. Dalam transport tiba-tiba kita ketika jalan raya, kita dikasih tahu yang macet di mana dikasih tanda biru. Yang macet merah, lalu yang lancar biru. Lalu ada yang halo-halo mengatakan belok kiri, belok kanan. Itu semuanya kecerdasan buatan yang disuntikan dalam aplikasi platform digital transportasi. Atau Mbak Anji dan kawan-kawan mau membeli makanan, cukup dari rumah,
dengan platform ekonomi e-commerce atau transport yang digital, barang bisa datang sendiri ke rumah. Nah, itu contoh-contoh artificial intelligence yang kedepannya akan makin banyak dan harus dikuasai oleh anak-anak di bidang tertentu dan level tertentu. Yang keempat adalah karena sekarang era borderless, tidak ada batas antar negara karena adanya internet. Maka anak-anak juga harus hati-hati, harus waspada dengan yang disebut cybercrime. Kejahatan maya. Maka mereka harus mengenal cyber security, harus bisa mengamankan diri terhadap kejahatan cyber tadi. Dan yang kelima adalah sustainability. Mereka harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan baru dan harus cepat beradaptasi. Karena menurut para ahli, 50 tahun mendatang perubahan akan jauh lebih cepat daripada 400 tahun yang lalu. Maka jiwa karakter untuk cepat beradaptasi itu diperlukan oleh para mahasiswa sekarang. Nah, yang terakhir adalah entrepreneurial university, itu yang concern saya yang ketiga, bahwa perguruan tinggi boleh menghasilkan riset, tetapi sebagian dari riset juga harus dirasakan langsung manfaatnya oleh publik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk inovasi, menjadi paten, menjadi produk-produk komersial, menjadi startup, dan lain-lain. Kebetulan Trisakti punya keunikan, kebanyakan mahasiswanya itu banyak yang jadi entrepreneur selama ini, alumninya. Dan juga keunikan yang lain juga para dosen punya kawan-kawan di luar kampus yang juga banyak yang entrepreneur. Para alumninya juga kompak, rukun. Mereka banyak mensupport alma mater. Jadi ini keunikan-keunikan yang sangat positif yang ada di Trisakti, yang sangat mendukung menuju entrepreneurial university. Itu Mbak Anji, itu 3 hal. Jadi yang pertama internasionalisasi, yang kedua era digital, kita menyongsong era digital, dan yang ketiga menuju entrepreneurial university. Menyeluruh dan memang dibutuhkan di era ini, Pak, ketiga hal itu ya, Pak. Betul. Oke. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, harapan Bapak agar dapat mencapai semua itu, terutama di tahun ini maupun di tahun yang akan datang, seperti apa? Harapan saya cukup 3 huruf, yaitu C, I, dan S. C adalah komitmen. Pertama tentu komitmen dari saya sebagai yang diberi amanat menjalankan roda organisasi Universitas Trisakti. Komitmen. Tapi komitmen dari saya tidak cukup. Harus juga ada komitmen dari pimpinan yang lainnya. Para wakil rektor, dekan, dan semua organ yang ada di Universitas Trisakti. Saat ini ada senat akademik, ada yayasan, ada MWA. Jadi komitmen inilah yang diperlukan supaya apa? Supaya kita menuju pada satu titik yang sama dan memiliki komitmen dari semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, I, involvement, keterlibatan dari semuanya. Baik keterlibatan dari para dosen, termasuk asisten, para mahasiswa, tenaga kependidikan, termasuk involvement dari stakeholder lainnya. Siapa stakeholder lainnya? Ada alumni, ada dunia industri, ada lagi mungkin partner kerja. Nah, baik internasional maupun nasional, itu involvement, harus terlibat bersama-sama. Dan yang ketiga, support. Nah, support yang paling susah yaitu pendanaan. Pendanaan tentu dari universitas kita siapkan anggaran, tapi tidak akan cukup. Sehingga kita perlu kerjasama tadi, baik dengan partner, baik dengan industri, dengan alumni, yang semuanya siap untuk mendukung pendanaan ini. Karena ada 2 kesulitan terbesar untuk startup yang dihasilkan dari entrepreneur university. Kesulitan pertama itu akses pada market yang berkelanjutan.
Jangan sampai dia jadi startup hanya berjalan setahun, besoknya hilang karena nggak punya market yang sustain. Yang kedua, akses pada investment, pada pendanaan. Maka perlu adanya investor yang membantu. Karena tidak semua startup belum tentu punya dana yang cukup untuk menjalankan kegiatan awal. Jadi itulah sebabnya kita bekerja sama dengan industri, dengan mitra, untuk mempertemukan para startup nanti, baik dengan akses ke market maupun dengan para investor. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Pak Anci. Ya, ada yang ingin Bapak sampaikan untuk para pembaca Minds Obsession, Pak? Silakan. Iya, yang pertama untuk para pembaca, silahkan kalau punya anak atau teman yang mau kuliah, masuk saja ke Universitas Trisakti. Universitas Trisakti punya dosen-dosen yang hebat-hebat. Saya baru tahu, walaupun baru 3 bulan, saya mendapatkan dosennya bagus-bagus. Mereka seperti miniatur Nusantara. Ada dosen yang dulu sekolahnya S1-nya di Trisakti, ada juga yang di UI, di UGM, di ITB, di Undip, dan di banyak perguruan tinggi yang lainnya. Jadi Trisakti itu adalah miniatur Indonesia. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga Trisakti punya peralatan-peralatan yang lengkap. Kalau Mbak Enji jalan-jalan nanti ke kampus silahkan lihat. Fakultas Seni Rupa Desain juga punya alat yang lengkap. Kedokteran gigi, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Fakultas Hukumnya juga bagus-bagus alumninya. Ada juga Fakultas Teknologi Industri, juga itu lengkap di dalamnya. Ada juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu juga sangat lengkap juga. Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknik Lingkungan itu sangat-sangat bagus karyanya. Publikasinya tertinggi dari Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknik Lingkungan, Teknologi Lingkungan, dan itu juga dosennya bagus-bagus. Fakultas Teknik Sipil Perencanaan, di situ ada ahli-ahli arsitek dan ahli sipil yang banyak pengalaman. Juga ada alumni Trisakti yang juga ikut memenangkan lomba itu desain ibu kota baru di Kalimantan, itu salah satunya alumni Trisakti. Silahkan kami undang Mas Luas untuk bergabung dengan Universitas Trisakti, karena Universitas Trisakti punya pengalaman panjang. Umurnya adalah sudah 55 tahun karena dari tahun 66. Ya. Dan juga lumayan rankingnya juga tinggi. Publikasi juga banyak tinggi, jadi silahkan gabung, kita siap menyambut generasi muda Indonesia. Gitu, Mbak Anji. Ya Pak, baik, terima kasih. Universitas Trisakti ini memang dikenal lulusannya juga berprestasi semua ya. Demikian wawancara saya dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadar Suryadi. Semoga menginspirasi kita semua. Terima kasih.